بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ثم إن لهذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل. Kemudian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini, Al-Basir, memiliki konsekuensi bagi orang memahaminya. Ketika dia paham Allah, Tuhannya adalah Tuhan yang maha melihat, melahirkan sifat az-zulli wal khudu', sifat penghinaan diri, ketundukan diri, wa dawamil muraqabah, sehingga dia selalu senantiasa di bawah pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu Tuhan yang melihat. Karena itu selalu dia merendahkan dirinya kepada Allah, menghinakannya. Wal ihsani fil ibadah. Dampaknya membuat dia berusaha mengerjakan ibadah dengan yang terbaik, al-ihsan. Wal bu'di 'anil ma'asi wa dzunub. Konsekuensi lainnya, karena dia punya Tuhan yang selalu melihat apa yang dia lakukan, membuat hamba berupaya menjauhi segala macam kemaksiatan dan dosa-dosa. Karena apapun yang dia lakukan dilihat oleh Tuhannya. Ini diantara dampak mengetahui nama Allah Al-Basir. Wa man yata'ammal al-ayati allati waradat fil Qur'an al-Karim makhtumatan bihadzal ismi. Bagi siapapun juga yang mencoba untuk memikirkan, mempelajari, merenungi setiap ayat yang terdapat dalam Quran, yang setiap ayat tersebut ujungnya ditutup dengan nama ini Al-Basir, wa hiya tazidu 'ala al-arba'in, yang jumlah ayat ditutup dengan kata-kata Al-Basir lebih daripada 40 ayat. Yatabayyana lahu dzalik, akan jelaslah baginya hal yang kami sebutkan di atas. Bahwasanya nama ini melahirkan ketundukan, kehinaan, merasa dipantau Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hamba jauh dari maksiat, karena Allah mengetahui segalanya, melihatnya. Wa naqif min dzalika 'ala ba'd al-amthilah. Kami akan memberikan beberapa contoh ayat-ayat yang tutup dengan nama Allah Al-Basir. Khatama jalla wa 'ala bihadzal ismi qawluhu. Allah jalla wa 'ala menutup firman-Nya dengan nama ini, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat ke-61. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar. Yang demikian itu karena dialah Allah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijul nahara fil lail. Dia pula yang memasukkan siang ke dalam malam. Wa anna Allah sami'un basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah menyebutkan dialah yang telah memasukkan siang pada malam, malam pada siang. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha melihat lagi maha mendengar. Wa hadha yaqtadi sam'uhu li jami' aswati ma sakana fil laili wan nahar. Ketika Allah mengatakan dialah yang memasukkan siang ke dalam malam, atau menggantikan siang dengan malam, malam dengan siang, ini konsekuensinya bahwa Allah mendengar seluruh suara apapun yang terdapat, masakana fil laili wan nahar, suara apapun yang terdapat di siang hari ataupun di malam hari, Allah mendengarnya. Wa basaruhu biharakatihim. Dan ini melahirkan konsekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala macam gerak-gerik makhluk, baik ketika malam maupun siang. Ala ikhtilafil awqat, kapanpun juga waktu siang itu, apakah awal siang, ujung siang, awal malam, ujung malam, pertengahan malam. Wa tabayyunil halat, Allah mengetahuinya, dan mengetahui berbagai macam keadaan
berganti-gantinya keadaan. Karena Allah yang telah memasukkan siang ke dalam malam, dan dia pula yang memasukkan malam ke dalam siang, yang dia mengganti-gantikan siang dan malam, dia pertukarkan. Berarti dia tahu dan mendengar apapun suara yang terdapat di waktu siang dengan berbagai macam bentuk suara makhluknya. Dan Allah pun mengetahui gerak-gerik mereka di kala siang, sebagaimana Allah mengetahui gerak-gerik mereka di kala malam dan mendengar suara mereka di kala malam. Wa khatama bihi qawlahu walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Allah tutup firman-Nya ini dalam surah Asy-Syura ayat 27 dengan menyebutkan namanya Basir. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, sekiranya rezeki itu dibentangkan Allah semuanya kepada hamba-hambanya, ya, tanpa ditakar-takar, labaghaw fil ardi, pastilah mereka akan melampaui di muka bumi ini. Pastilah mereka akan merusak di muka bumi ini. Walakin yunazzil, tetapi Allah turunkan rezeki biqadarin, dengan takaran, ma yasha, yang dia telah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun, sesungguhnya dia maha mengetahui dengan apa yang layak bagi hamba-hambanya dan maha melihat. Munabbihan bidzalik, ayat ini mengingatkan kita annahu subhanahu basirun bi ahwali ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala melihat keadaan hamba-hambanya, khabirun biha, mengetahuinya, basirun biman yastahiqul hidayah. Allah melihat siapa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Mimman la yastahiquhu, Allah pun melihat mana hamba-hambanya memang tak layak mendapat hidayah. Basirun biman yasluhu haluhu bil ghina wal mal, Allah maha melihat, ya, keadaan hamba-hambanya, mana yang layak diberikan baginya kekayaan, layak diberikan baginya harta. Allah tahu, maka Allah berikan dia nikmat tersebut karena Allah menganggap dia mampu mengelola hartanya, ya, dia baik diberikan baginya kekayaan. Wa biman yafsudu haluhu bidzalik, dan Allah pun maha melihat siapa hamba-hambanya yang akan rusak jika diberikan baginya harta, yang akan rusak jika diberikan baginya kekayaan. Mithluhu qawluhu ta'ala, diantaranya seperti firman Allah juga, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang membentangkan rezeki, meluaskannya, membanyakkannya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yaqdir, dan dia pula lah yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya maha mengetahui keadaan mereka. Siapa yang layak disempitkan, siapa yang layak dilapangkan, basir, melihat keadaan mereka. Ya, jadi dengan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya nama Basir, maka orang akan tentram hidupnya. Ketika rezekinya pas-pasan, dia yakin ini yang terbaik untukku. Ya, ketika Allah berikan baginya kelapangan rezeki, dia tahu ini yang baik untukku agar kusyukuri. Inilah manfaat mengetahui nama Allah Basir. Allah tahu siapa yang layak diberikan kekayaan, siapa yang tak layak. Allah tahu siapa yang layak diberikan kepintaran, siapa yang tak layak. Allah tahu siapa yang berhak diberikan kekuasaan, siapa yang tak layak. Allah berikan apa yang terlayak bagi setiap hambanya. Dan sebagian Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan hal itu. Ya. Khatama bihi qawla, Allah menutup juga firman-Nya ini pada surat At-Taghabun ayat kedua dengan namanya Al-Basir. Huwa alladhi khalaqakum, dia yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafir, faminkum kafirun. Di antara kalian ada yang kafir. Faminkum mu'min, di antara kalian ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah
ya, Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Ay basirun bis-salih wat-talih. Allah Maha mengetahui. Dia melihat siapa yang layak menjadi orang yang saleh, siapa yang layak menjadi orang yang tak saleh, wal mu'min wal kafir, siapa yang layak diberikan hidayah menjadi seorang mukmin, siapa yang layak tak diberi hidayah menjadi kafir. Wa yujzi kullun bima yastahiq, dan dia Allah Jalla wa Ala akan memberikan setiap orang itu dengan apa yang layak baginya. Ini jelas-jelas Allah mengatakan di antara hambanya ada mukmin, ada yang kafir, dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak beriman, siapa yang layak diberikan baginya hidayah, siapa yang tak layak diberikan hidayah. Dan ini jelas-jelas membantah orang-orang yang mengatakan tak boleh mengatakan orang di luar orang Islam dengan kata-kata kafir, karena penamaan itu dari Tuhan semesta alam. Dia yang mengatakan minkum mu'min wa minkum kafir. Ya, maka perkataan-perkataan nyeleneh, buang campakkan jauh-jauh. Ya, perkataan manusia-manusia aneh yang mengaku sok beragama Islam, tapi tak tahu Islam itu apa, kecuali merusak Islam, membuat kabur akidah. Ini hanyalah ditujukan kepada kaum muslimin saja. Orang-orang non-muslim menganggap kita apa? Kafir. Dan orang-orang non-muslim tak mau disamakan. Banyak sekarang kiai-kiai nyeleneh, tokoh-tokoh nyeleneh ingin menyamakan semua agama. Quran sama dengan Injil dan semacamnya. Itu untuk siapa seruannya? Untuk kaum muslimin. Bahkan orang-orang musyrikin pun tak mau dikatakan sama dengan agama Islam. Tak mau. Mereka tak mau. Ya, kembali kepada pangkal kajian kita. Maka Allah melihat, tahu siapa yang layak diberikan petunjuk, siapa yang tak layak. Wa khatama bihi qawlahu, Allah juga tutup firman-Nya dengan kata-kata Al-Basir, Tuhan yang Maha melihat. Basir pada ayat ke-40 dari surah Fussilat. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat kami. Menyelewengkan ayat kami maknanya adalah di antaranya mengubah tafsirannya dengan tafsir-tafsir yang batil. Ya. Yulhiduna fi ayatina, makna ilhad sebagaimana kita bahas dalam bab asma sifat, mereka adalah orang-orang yang menukangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan memaknainya dengan tafsir-tafsir yang batil, yang sesuai bagi hawa nafsu mereka, logika mereka. Ini makna ilhad. Bisa dengan mengubah tafsir ayat dengan menambah, sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka ditambahkan bukan istawa tapi istaula. Dan semacam ini ilhad. Ya. Karena tak berani merubah Quran, dirubahnya apanya? Tafsirannya. Dengan tafsir yang batil yang sesuai dengan logika dia. Ini namanya ilhad. Ya. Dampak ilhad adalah menafikan banyak sifat Allah. Ya, sehingga mereka mengatakan Allah tak memiliki wajah, tak layak Allah punya wajah. Allah tak memiliki tangan, tak layak Allah punya tangan. Allah tak akan datang hari kiamat, tak layak Allah datang. Dan seterusnya. Sehingga hilanglah sebagian besar sifat Allah SWT. Sehingga dampaknya adalah mengingkari sebagian besar tentang Allah Jalla wa'ala, tentang sifat-sifatnya. Ini ilhad. Baginya Allah hanya punya 7 sifat, atau hanya punya 20 sifat. Selainnya semua lebur hilang. Ini ilhad. Mobil siapa itu? Innal ladzina yulhiduna fi ayatina, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang ilhad, menyimpang di dalam ayat-ayat kami. Tadi dalam menafikan, ta'til, itu ilhad. Ya, masuk ke dalam ilhad adalah tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ilhad, penyimpangan. Karena Allah laisa kamitsli syai'. Mereka yang mengatakan Allah sebagaimana makhluk, ya, mendengar sebagaimana mendengarnya makhluk, melihat sebagaimana melihatnya makhluk, tak beda antara Allah dan makhluk. Ini masuk ke dalam bentuk ilhad.
Ya, baik dengan ta'til ataupun tasbih, semuanya ilhad. Ya. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyimpangkan, ya, melakukan tindakan ilhad pada ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina. Mereka tak tersembunyi bagi kami, tampak bagi kami. Allah tahu siapa mereka, ahlul bid'ah, ahlul syubhat, ya, yang menyelewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menukangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jaga lafaz Quran, ditukanginya lah maknanya. Tak bisa dia rubah lafaz Quran, akan dikafirkan orang dia, dirubahlah dari sisi pemahamannya. La yakhfauna alaina, tak akan ada bagi di antara mereka tersembunyi bagi kami. Semua kami lihat. Afaman yulqa fin nari khairun? Apakah lebih baik orang yang dicampakkan ke dalam neraka? Amman ya'ti aminan yaumil qiyamah? Atau lebih baikkah orang yang datang dalam keadaan aman di hari kiamat? Ya, dan ini dampak fatal terhadap orang-orang yang menyimpang dalam ayat-ayat Allah, menyimpangkan ayat Allah, terancam akan dicampakkan ke neraka. Ya, dan ini adalah merupakan berita gembira bagi orang-orang yang tidak menyimpangkan makna ayat. Akan datang aman di hari kiamat. Kenapa kau katakan aku memiliki wajah, wahai hamba? Ya Allah, engkau sendiri yang katakan. Aku hanya mengimani kata-katamu. Engkau yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, berkekal wajah Tuhanmu. Aku iman ya Allah. Aman. Ahlu sunnah aman. Tapi ahlu bid'ah, mengapa kau katakan aku tak memiliki wajah? Berapa kali kau baca dalam kitab kau mengatakan wa yabqa wajhu rabbika? Ya. Dan seterusnya. Apa jawabannya? Tak ada jawaban. Apakah kau lebih pandai daripadaku? Apakah kau lebih tahu tentangku daripada diriku sendiri? Tak bisa dia menjawab. Tak aman di hari kiamat mereka, terancam. Betapa hebatnya engkau, kau hilangkan sifat-sifatku. Kau katakan aku tak datang. Kau katakan aku tak memiliki wajah. Kau katakan aku tak memiliki tangan. Kau katakan aku tidak di atas. Emang kau siapa? Apa jawabannya? Tak ada jawaban. Tapi ahlu sunnah, mengapa kau katakan aku di atas? Ya Tuhan, engkau mengatakan, aku benarkan. Engkau mengatakan, ya amintum man fis sama, apakah kau bisa aman dengan di langit? Engkau yang mengatakan di atas langit. Yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, di atas mereka. Ya, aman, ahlu sunnah aman. Yang menerima semua keterangan tentang Allah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung menerima keterangan Allah dari Rasulullah tentang Allah dari Rasulullah, aman. Tapi yang tak puas akal sempitnya sehingga dia tukangi makna ayat dan makna hadis, bukan itu makna tapi ini maknanya ini, tak aman, terancam dicampakkan ke neraka ya dan billah. Maka penyimpangan dalam bab sifat bukan penyimpangan yang ringan, besar, fatal. Ya, jangan dianggap perkara remeh-temeh. Sebagian orang menganggap ini perkara-perkara khilafiyah. Khilafiyah apa seperti ini? Ini bukan khilafiyah. Ya, dari zaman ke zaman, salafus saleh tak ada yang mengatakan selain daripada ini. Adapun yang datang belakangan, mereka tak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya. I'malu ma syi'tum, kata Allah kepada manusia. Kalian berbuatlah sesuka hati kalian, hai manusia. Buat saja. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya dia maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Buat saja. Simpangkan nama Allah, selewengkan. Buat saja, aku lihat. Ya, tolak saja nama-namaku. Tolak sifat-sifatku, aku lihat. Ya. Dan Allah melihat segala sesuatu. Muhaddidan, mutawa'idan, man yulhiduna fi ayati. Allah mengancam, mengingatkan siapa yang nekat menyimpangkan Allah SWT dalam ayat-ayatnya. Kepada ahlul kalam Allah melihat, tokoh-tokoh ahlul kalam Allah melihat, yang kadang dia tenar karena pintar ceramah, ya,
menafikan ayat-ayat Allah Subhanahu. Allah melihat. Allah melihat siapa yang tertipu dengan igauan mereka. Allah melihat. Karena orang belajar bukan dengan jalan yang sahih yang benar. Allah melihat. Mungkin ribuan orang tertipu dengan omongan mereka. Melihat. Basirun bihim muttali'un alaihim. Memantau mereka segalanya. Allah tahu berapa follower mereka yang tertipu dengan bahasa-bahasa indah mereka. Logika-logika taksat mereka. Wa sayujazihim yaumil qiyamati ala maqtarafuhu. Allah akan memberikan bagi mereka ganjaran hari kiamat dengan apa yang mereka buat min ilhadin fi ayatillah. Ya, yaitu menukangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya ditukangi. Ya, sebagian ahlu kalam menukangi sifat-sifat Allah. Sebagian lainnya menukangi, bahkan bukan hanya ayat tentang sifat, ayat tentang ahkam hukum pun ditukangi. Subhanallah. Ya, sehingga menolak sebagian ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak poligami, ada yang menolak pembagian warisan, ada yang menolak hukum qisas, banyak. Subhanallah, Allah mengetahui mereka semua. Ya, ada yang menolak ayat-ayat tentang wala wal bara. Banyak. Ya, perkara politik bukan perkara agama. Jangan kait-kaitkan dengan agama. Siapapun boleh naik, andai kata dia layak, meski kafir sekalipun. Ini adalah syubhat-syubhat yang batil. Nah,